Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan, di mana saudara boleh diberikan kekuatan, bahkan kesehatan, terlebih keselamatan yang selalu kita terima dari Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan memulai ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita membuka hati dan pikiran kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita angkat pujian buat Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Amin, haleluya. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur, amin, haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, berharap menolongku, ya aku tiada yang seperti. Ku bersyukur padamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu. Apa kabar saudara? Luar biasa. Amin. Luar biasa Tuhan memberkati kita. Hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan. Bukankah kita bersyukur kepada Allah? Allah sudah memberkati kita dan memberikan kita kekuatan, bahkan dijauhkan kita dari segala sakit penyakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan dimanapun saat ini berada, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat puji Tuhan lagi. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Demikian juga Bapak dan Ibu yang ada saat ini dimanapun, mari kita sama-sama berdiri. Kita angkat puji buat Tuhan ini. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan.
Ku puji Kita bertemu lagi tuh puji Tuhan. Ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Oh, Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan. kita bertemu lagi. Ku puji Kita Tuhan. bertemu untuk menyembah. Bertemu ku menyembah. Kita bertemu saling mengasihi. Saling mengasihi. Kita bertemu saling mengampuni. Saling mengampuni. Puji Dia. Tidak, glory, haleluya. Puji Kita bertemu. bertemu untuk menyembah Kita Tuhan. Bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mengampuni. Saling mengampuni. Puji Dia, glory, haleluya. Puji Kita Dia. bertemu. Amin. Haleluya. Bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mengampuni. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita. Kita sangat bersyukur di mana kita pertolongan yang sungguh luar biasa bagi kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan sampai saat ini saudara dan saya masih merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, yaitu lewat kekuatan yang selalu kita terima dari Allah. Untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita akan masuk di dalam ibadah kita, dalam doa kita, pembukaan kita, dan kita angkat puji buat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, tapi Yesus yang mengerti beban saudara dan saya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Berfirman, Dia berfirman, marilah nampak. Dia selalu memulikan aku. Dan Yesus yang pikul segala bebanku. bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
Ku tanya Yesus, Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. oh sujud di altarnya, Di altarnya ku bawa hidupku. ku bawa hidupku. Anugerahnya yang pulih dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat Engkau Dia Sujud di altarnya, sujud di altarnya. ku bawa hidupku, Bawa kami bawa hidup hidupku, hari-hari ini Tuhan. ku terima Segala beban, anugerahnya bahkan apa yang terjadi, kudusnya. bahkan kami tidak akan cemas. Allah yang memberkati seluruh Tak usah cemas, Dia memberkati. oh sadar, Allah Maha Kuasa, besar, Dia besar, Dia besar, besar mulia, besar mulia. Allah yang menjaga hidup Berkatnya melimpah Ya besar, Kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Engkau tetap memberikan kami nafas kehidupan. Itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan
boleh percayakan itu dalam kehidupan kami. Itu berarti Tuhan masih menginginkan kami untuk boleh memberkati banyak orang, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rasakan berkat-Mu, kami rasakan kasih kemurahan Tuhan yang boleh melawat setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan berada pada saat ini, yang ada di rumah, yang ada dalam pekerjaan, dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati semua jemaat para hamba-hamba-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kondisi saat ini Tuhan, masih Tuhan tidak memungkinkan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Tetapi kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kami Tuhan. Tetap kami rasakan Tuhan boleh memberkati kami lewat ibadah online pada saat ini. Mari Tuhan Yesus memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, banyak pergumulan kami yang tidak bisa kami ceritakan ya Tuhan Yesus. Tetapi Kau tahu apa yang terjadi Tuhan. Dan Tuhan, Kau melihat seluruh hidup kami. Kau melihat seluruh hati kami Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Bapa, oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Tuhan boleh melawat setiap keluarga pada saat ini. Setiap pribadi yang memerlukan kasih Tuhan. Bapa, tolong kami ya Tuhan Yesus. Dalam beban kami pada saat ini kami berdoa, Tuhan boleh angkat, lepaskan ya Bapa. Untuk kami boleh naik Tuhan, bersama-sama dengan suci merasakan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, Kau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Yang saat ini masih terus berjuang Tuhan, melawan Tuhan pandemi penyakit ini ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati semua pimpinan, kepala daerah, kepala negara. Tuhan Yesus berikan hikmat kebijaksanaan dalam memutuskan segala kebijakan ya Tuhan. Kau berkati Tuhan para pemimpin kami ya Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh lepas Tuhan dari pandemi ini ya Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati kami, boleh hidup seperti awal normal kembali. Itulah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Kau berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati seluruh pergumulan kami Tuhan. Usaha pekerjaan kami Tuhan, yang saat ini banyak terdampak Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang merasakan begitu kesulitan yang sangat berat saat ini ya Tuhan. Biarlah oleh pertolongan Tuhan kami boleh diberkati. Demikian Tuhan ibadah kami pada saat hari ini, berkati Bapa. Sebentar pelayanan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan di usia yang semakin lanjut. Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Kau karuniakan hikmat kebijaksanaan buat hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu dalam keadaan sehat, panjang umur ya Bapak. Terima kasih Bapa yang baik. Dan demikian Tuhan ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga berakhir. Bahkan Tuhan, para pelayan-Mu Kau berkati, pembawa acara, pemusik dan semua yang ambil bagian. Tuhanlah memberkati. Demikian persembahan Tuhan yang sebentar kami akan kumpulkan. Berkati Bapa. Tidak seberapa yang dapat kami berikan Tuhan, tetapi Tuhan kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu berkati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan, bahkan segala usaha pekerjaan kami Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkarya dan berkuasalah Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan dari saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang kita memberikan hari ini. Maka juga demikian Bapak dan Ibu saudaraku yang ada di rumah. Juga Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Kita angkat puji buat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaklah dan lihatlah, Bercaklah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. syukur Bagimu Tuhan, segala selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang memelihara. Oh, syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang memelihara. Syukur bagimu Syukur Tuhan. bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita bangkit semua. Kita akan sambut firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini yang terus menggugah setiap hati kita. Hati kita yang beku, hati kita bahkan yang tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi firman Tuhan hari ini akan mencairkan setiap hati yang beku. Maka firman Tuhan itu boleh menyalurkan setiap sendi-sendi, bahkan menguatkan setiap sendi-sendi dalam segala kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Pendeta kita akan menyampaikan firman Tuhan dan sekaligus nanti membuat akhir ibadah kita ini dan menyampaikan doa berkatnya bagi kita semuanya. Kita bernyanyi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, Mari kita puji namanya. mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana. puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, Hosana. puji Hosana. Mulia namanya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan waktu yang sangat indah baik ini buat kami. Boleh kami kembali untuk datang kepada Tuhan, bahkan untuk menerima janji-Mu, menerima isi hati-Mu Tuhan pagi ini. Tuhan, tidak seberapa kami,
Tapi jemaat Tuhan saat ini sedang ada di tempat mereka masing-masing mengikuti acara ini Tuhan. Mari sertai mereka. Lindungi kami semua dalam naungan kasih Tuhan. Supaya kami dapat menyimak dan merasakan betapa pertolongan-Mu, hadirat-Mu bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Tapi manusia dibatasi ruang dan waktu. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di mana-mana. Engkau punya mujizat, Engkau punya kuasa buat kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini sebentar akan berlanjut sampai nanti berakhir. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk bagi Bapak Ibu, anak-anak kami. Oke, puji Tuhan. Salam. Selamat mengikuti ibadah live streaming yang dilaksanakan Gereja Pentakosta Indonesia GPI Cilegon Serang. Kita bersyukur kalaupun keadaan yang seperti ini masih kita dengar-dengaran dari firman Tuhan, masih kita bersama-sama bisa mengikuti ibadah ini. Bahkan ibadah yang dilaksanakan oleh gereja kita dari pusat Pematang Siantar yang bisa sebentar juga kita ikuti. Sungguh kita sangat-sangat prihatin keadaan ini. Sudah hampir 2 bulan kita melaksanakan seperti ini. Mudah-mudahanlah tidak berlama-lama. Kita doakan bersama supaya tangan kuasa Tuhan melawat bangsa ini, melawat negeri kita ini, Indonesia ini. Bagi Dialah kemuliaan hari ini sampai selamanya. Haleluya. Sebentar kita akan masuk melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Saya akan mengajak kita membacakan dari nas Alkitab yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Sudah dapat kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya 23 dan 24. Kita mulai 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini temanya penderitaan Kristus sebagai teladan. Tapi saya mengambil tema penyakit yang mematikan. Penyakit mematikan. Kita sedang dilanda virus yang mematikan, ya. Selama 2 bulan atau bisa dikatakan sudah hampir 3 bulan di Indonesia, ya. Penyakit ini merajalela, bahkan di dunia ini mungkin sudah mulai dari Desember mulai, ya. Dan sudah mematikan banyak, mungkin sudah ratusan ribu orang di seluruh dunia. Dan ini adalah suatu penyakit yang mematikan. Dan saya kemarin mengikuti siaran televisi bahwa di Indonesia katanya sudah pernah ada penyakit mematikan, yaitu penyakit pes.
atau sering dikatakan apa itu? Tipus ya. Jadi itu dari makhluk tikus itu ya, yang menularkan. Jadi kata orang-orang Indonesia dulu itu melalui beras yang diimpor dari Myanmar, dari Burmaya. Jadi di dalam beras itu banyak tikus katanya ya. Dan itu menjadi penyakit di Indonesia pada saat itu. Sampai 250.000 jiwa mati ya, di daerah Malang sana ya. Jadi kita sudah banyak melihat kematian oleh karena virus-virus ini ya. Kita pernah mendengar virus yang ada di Afrika, Ebola, juga mematikan banyak 2.000 manusia. Kita mendengar virus yang ada di Vietnam, SARS, juga mematikan banyak 2.000 manusia. Dan terakhir ini kita mengatakan dan melihat virus corona sudah menjadi virus yang mematikan. Sangat ketakutan, khawatir banyak semua negara. Karena hampir seluruh negara dijangkiti oleh virus ini. Jadi kalau hari ini kita melihat itu menjadi suatu momok yang menakutkan, tapi hari ini akan saya sampaikan lagi kepada kita, ada virus yang lebih jahat lagi daripada itu. Virus yang akan harus kita tolak. Harus kita lindungi diri kita supaya kita jangan kena virus yang mematikan. Bukan mematikan hanya jasmani, tetapi mematikan juga tubuh, jiwa, dan roh kita. Virus apa itu? Virus dosa. Itulah yang dimatikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena melalui kematian Yesus, penyakit itu sebenarnya harus dihancurkan. Tapi efeknya masih terus bekerja sampai hari ini. Virus dosa itu masih menguasai semua manusia. Tidak terkecuali kita sendiri. Masih dikuasai oleh virus dosa ini. Saya membagikan kepada kita yang mewakili virus dosa itu di dalam diri kita. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Yohanes, maaf ya, maaf, kita sering lupa akan apa ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita baca mulai ayat 15 sampai 17. Inilah yang mewakili dosa yang menjadi virus di dalam kehidupan manusia. Oke, kita mulai membaca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17 nanti. Kita mulai 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah yang mewakili dosa, virus yang ada di dalam hidup manusia. Ketiga hal ini sudah mewakili semua.
keinginan mata, keinginan daging, keakuan hidup. Ada itu semua di dalam diri manusia. Nah, Alkitab telah menceritakan banyak tentang keinginan mata, keinginan daging. Waktu bangsa Israel masuk ke kota Jericho, kita tahu ada perintah kepada mereka, semua apa yang ada di sana harus dimusnahkan. Baik orang, baik hartanya. Tapi seorang dari bangsa itu yang bernama Akan, matanya melotot melihat perhiasan emas yang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil dan dia sembunyikan di kemahnya. Tapi ini menjadi satu batu sandungan bagi bangsa Israel. Apakah manusia tidak melihat? Apakah Tuhan tidak melihat? Justru Tuhanlah yang melihat. Manusia tidak bisa melihat. Sewaktu mereka masuk di kota yang kecil yang bernama kota Ain, mereka berperang kepada kota itu. Mungkin tidak ada 1/10 dari kota Jericho. Penduduknya pun tidak banyak. Tetapi begitu mereka kalah. Mereka pulang dengan kekalahan yang sangat mengerikan. Bala tentara mereka banyak yang mati. Apa yang salah? Maka bangsa ini mulai bertanya kepada Tuhan dan juga kepada diri mereka masing-masing. Tuhan kita itu tidak membiarkan dosa itu begitu. Maka diselidik, maka terdapatlah suatu suku. Kalau nggak salah, suku apa dia? Ingat tamu deh. Itu perlunya jauh tahu kita pakai. Dan saya lihat Joshua pitui kamu jatuh isi suku ada di mana? Jadi Joshua yang pasal yang ke-7. Katanya pere majete. Keinginan mata telah menghancurkan orang Israel pada saat itu. Mereka tidak bisa menguasai. Lihat dari suku Yehuda, ya. Dari suku Yehuda. Mereka tidak bisa menguasai pandangan mereka yang menyilaukan. Jadi kalau ada orang yang mungkin punya emas atau punya cincin emas, mungkin pandangan orang agak tertuju sedikit situ ya. Apalagi seorang hamba Tuhan begini-gini ini ya. Wah, lebih tertuju lagi ya. Enak firman itu dia deh, tapi yang dilihat apa? Tangannya mungkin. Songsiok maparis dia deh. Tangannya ini memberi makan. Karena memang itulah keadaan manusia. Mata itu sangat menyorot apa yang sedang terjadi. Saudaraku, keinginan mata, keinginan daging, ini menjadi momok yang sangat menakutkan kehidupan manusia. Karena keinginan daging ini harus dia rela jatuh. Waktu Raja Daud melihat Betseba sedang mandi, maka keinginan dagingnya tidak bisa tertahan. Dia sampai bunuh si Uria, suaminya Betseba, supaya dia
bisa kawin dengan si Betseba. Dia memerintahkan kepada Joab panglimanya, tempatkan Uria di depan peperangan yang sedang berkecamuk. Akhirnya Uria pun mati. Begitu dia disuruh berperang, kamu mundur, kata Daud kepada Joab. Mengerikan. Keinginan daging ini tidak bisa dikuasai oleh Daud. Apa yang terjadi? Dia harus mengorbankan seorang prajuritnya yang terbaik karena dia tidak bisa menguasai dirinya, menguasai dagingnya. Saudaraku, firman Allah berkata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup telah merusak semua tatanan kehidupan manusia. Ini menjadi virus yang menyakitkan, yang mematikan. Itulah yang dibunuh oleh Yesus di kayu salib. Virus dosa inilah yang dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Dia harus rela mati untuk manusia. Supaya apa? Supaya virus dosa ini sebenarnya hilang, lenyap. Tapi masih sampai hari ini kita melihat betapa Yesus telah mati menghancurkan ini. Tapi manusia masih dikuasai oleh dosa. Keangkuhan hidup. Raja Saul pernah angkuh atas kehidupannya. Begitu ada nyanyian muda-mudi bangsa Israel. Raja Daud membinasakan berlaksa-laksa. Daud telah membunuh berlaksa-laksa. Tapi Saul beribu-ribu. Wah. Bulu kuduknya. Saul pun berdiri. Kenapa dia begitu? Kenapa dia harus disanjung begitu? Keangkuhan hidup pun terjadi dalam dirinya. Akhirnya ia ingin membunuh Daud. Dengan segala cara dia ingin membunuh Daud. Sampai ke ladang, sampai ke padang belantara dia memburu Daud. Tapi sungguh luar biasa. Orang yang diurapi Tuhan tidak akan celaka. Orang yang sudah diurapi Tuhan, yaitu Daud. Bahkan dia berkata kepada Saul, aku tidak akan pernah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Sebagaimana dia diurapi Tuhan, Saul pun diurapi Tuhan. Sebenarnya Panglima Joab sudah berkata, apalagi yang kurang Tuanku Raja. Dia sudah diserahkan Tuhan kepadamu, bunuhlah dia. Atau akulah yang bunuh. Tapi Daud berkata tidak. Tidak akan saya pernah membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Ambil saja tempat minumnya dan senjatanya, busurnya. Bahwa dia sudah sebenarnya harus mati, tetapi kita tidak akan membunuh dia. Saudaraku, keangkuhan hidup menguasai manusia. Apakah dia rakyat kecil, rakyat jelata? Apakah dia orang yang susah? Tetap aja sombong. Tetap aja ada iri hati. Kalau orang Batak mengatakan ada tiga L atau latte. Tiga L atau tiga T? Latte. Itu? Tiga T itu ada? Latte. Oh itu kurang jelas. Oke lah, itulah orang Batak ya. Ada sesuatu termasuk filosofi orang Batak gitu ya.
Eh? Sama dengan somba marhula-hula, elek marboru, mana dongat tubuh. Itu filosofi obat. Juga dalam ketidakbaikan juga itu menjadi filosofi obat. Teal dan lain sebagainya lah ya. Oke lah, itu adalah bagian dari manusia ya. Saya gambarkan itu supaya kita benar-benar memahami ya apa yang sedang dilakukan oleh manusia itu. Ada di sana kesombongan, ada di sana iri hati, ada di sana merasa bangga dan lain sebagainya. Kalau bangga punya Tuhan sih luar biasa ya. Tapi ini bukan bangga karena Tuhan, tapi bangga karena dia hebat, karena dia kaya, karena dia lain dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita hari ini, mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan, layanilah Tuhan dengan hatimu yang lemah lembut. Karakter Tuhan Yesus sedang membawa kita kepada aku rendah hati dan lemah lembut. Sekalipun ada keinginan dirimu, tetapi engkau bisa mencapai itu dengan lemah lembut. Bukankah Yakub, Abraham, Ishak itu orang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan dengan berkat-berkat Tuhan. Dan mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka Abraham berkata, jikalau Tuhan engkau memberkati aku akan tetap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang dilihat oleh Tuhan di dalam diri Abraham yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Sekalipun dia orang kaya di tanah Kanaan, tapi dia selalu merendahkan. Kenapa? Karena dia merasa ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Saya mengajak kita semua, mari dengan adanya campur tangan Tuhan dalam diri kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita selalu sujud di hadapan Tuhan. Kaulah yang besar Tuhan, Engkaulah yang mulia. Kami adalah manusia yang cepat berlalu, cepat akan hilang. Kita tidak membawa apa-apa dikatakan, tetapi kita akan kembali juga tidak akan membawa apa-apa. Karena hidup kita hanyalah sementara di bumi. Apa yang kita banggakan? Hanya kita banggakan karena kita miliknya Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Harapan kita ada, itulah iman kita. Sekalipun kita saat ini tidak melihat, tapi kita percaya bahwa kelak Tuhan akan memberikan kepada kita upah atas semua jerih lelah kita. Upah yang sudah kita lakukan itu. Segala jerih lelahmu tidak pernah sia-sia, kata firman Tuhan. Apa yang kamu lakukan itu, semua itu ada di hadapan Tuhan. Bahkan air matamu pun dikatakan ada di kirbatnya Tuhan. Sebab itu saya yakin hari ini, mari kita matikan virus dosa ini di dalam diri kita. Kita matikan virus dosa ini yang menggerogoti seluruh kehidupan kita. Yesus telah mematikan segala kuasa dosa di kayu salib. Kita pun harus bisa. Firman Allah berkata, harus kamu seperti Tuhan Yesus. Coba Bapak Sitorus dibaca Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Tuhan sudah memilih kita
dari antara bangsa, dari antara suku bangsa, dari segala ras dan segala kehidupan yang ada di dunia ini. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukan hanya orang ganteng yang diserupa. Kita orang-orang jelek ini pun dipilih oleh Yesus menjadi serupa dengan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah memandang siapapun. Hanya dia memandang orang yang mau bersujud dan taat di hadapannya. Orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Siapa yang melakukan kehendakmu, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang terpanggil, tapi tidak semuanya menjadi terpilih. Kita sekarang terpanggil, apakah kita menjadi orang pilihan Tuhan? Matikan segala virus dosa itu di dalam dirimu. Hancurkan segala virus dosa itu di dalam hidupmu. Supaya engkau menjadi pilihan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya percaya firman Allah hari ini, biarlah itu termaterai dalam diri kita. Firman Allah menjadi terang bagi langkah kita, suluh bagi jalan kita. Bagi dialah kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi kita semua yang ada di rumah saat ini, mari kita akan masuk di dalam doa. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Oh Yerusalem, kota mulia." Yang di rumah pun kalau bisa bangkit berdiri lah ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang sudah menang atas segala kuasa dosa, atas segala virus dosa. Engkau telah hancurkan itu di kayu salib. Engkau telah menjadi pemenang atas kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hari ini Bapa, semua orang yang mendengar firman Tuhan benar-benar adalah menjadi serupa dengan Yesus yang sudah menang atas segala dosa, menang atas segala keinginan jahat, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang sudah mewakili segala dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya bahwa Allah, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kami bisa mengikuti acara ini dari mulainya, awal dari sampai nanti berakhir. Nama Yesus saja dimuliakan, nama Yesus saja ditinggikan. Kami sangat-sangat yakin, sangat-sangat percaya selama virus corona ini bekerja Tuhan, mungkin kami hanya bisa seperti ini, tetapi kami sangat percaya tidak berlama-lama Engkau akan hancurkan virus ini Tuhan. Engkau akan buang itu Bapa, supaya kami melihat lagi kebersamaan, melihat lagi domba-domba Tuhan bersama-sama dengan kami meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak Tuhan kelemahan ini kami terima hari ini Tuhan. Mungkin karena kami tidak mempersiapkan diri, mungkin di antara kami banyak yang tidak siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan dengan keadaan ini kami semakin waspada dan semakin bangun dan berdoa. Semakin kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami tidak tahu kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah semakin dekat. Bahkan kami merindukan Tuhan. Semualah selamat, semualah kami menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasihlah Tuhan dimanapun domba-dombamu saat ini berada. Mungkin mereka hanya 2 orang atau 3 orang. Mungkin mereka Tuhan, mungkin sendirian, tapi Tuhan, Engkau sudah melawat mereka dengan firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan mereka dengan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya virus-virus di dunia ini yang harus kami tolak, yang harus kami takuti, tetapi terlebih virus dosa yang menggerogoti seluruh kehidupan kami, seluruh sendi-sendi kehidupan kami sepanjang hari. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah oleh peringatan-Mu semakin waspada, semakin kami berserah kepada Tuhan, membawa tubuh, jiwa, dan roh ini sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan Allah. Terima kasihlah Tuhan, hari ini terpujilah Engkau, semua kami yang sudah hadir. Tuhan, mari berkati kami dari mulai anak-anak bayi-bayi kecil, balita, anak-anak yang sudah sekolah, remaja, muda-mudi, kaum bapak, kaum ibu, orang tua. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu memberkati kami, supaya kami lepas, supaya kami pulih dari segala keadaan kami, bahkan pulih dari segala sakit penyakit kami. Semua jemaat Tuhan yang saat ini mungkin terbeban karena penyakit, Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat. Jamahlah setiap tubuh yang menderita, jamahlah sakit penyakit mereka Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang kesulitan ekonomi saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jikalau Engkau yang membuka berkat, maka tidak ada yang bisa menutup. Oleh sebab itu Tuhan, buka berkat-Mu buat sebuah jemaat Tuhan. Kalaupun keadaan ekonomi dunia ini, bahkan Indonesia ini Tuhan sulit, tetapi buatlah semua jemaat-Mu penuh dengan segala kemurahan Tuhan, penuh dengan segala kebaikan-Nya Tuhan. Berkati Bapa juga orang-orang yang percaya bersama-sama dengan kami, orang-orang yang beriman, yang selalu siang malam datang kepada Tuhan. Engkau akan dengar doa kami Tuhan. Kau dengar suara kami yang selalu memohon, minta ampun supaya kami diampuni atas segala dosa-dosa pelanggaran kami. Terima kasihlah Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang sedang banyak masalah hari ini Tuhan, karena mungkin mereka tidak punya pekerjaan lagi. Mereka mungkin di PHK, mereka mungkin sudah berhenti Tuhan berusaha karena keadaan ini. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah habis bagi kami. Selalu Engkau baru menolong kami Tuhan setiap saat. Demikianlah Tuhan, Engkau akan kembalikan, pulihkan lagi keadaan mereka. Demikianlah pekerjaan mereka pun Tuhan, Engkau akan berkati kelak Tuhan. Tangan Tuhan penuh dengan segala kemurahan akan menolong, memberkati mereka kembali. Demikianlah Tuhan, kami juga berdoa buat semua anak-anak kami
yang saat ini mereka sedang dalam menghadapi ujian, mungkin sudah selesai, bahkan mereka tingkat dari segala SMU, SMP, SD yang akan lulus Tuhan tahun ini. Tuhan, diberkatilah mereka. Bahkan yang akan naik kelas tahun ini, semakin Tuhan berkati mereka untuk menanjak lagi kepada jenjang yang lebih tinggi dari segala kelas mereka. Bahkan yang ada di SMU, Tuhan, bahkan yang ada akan mengakhiri mereka untuk selesai di SMU SMK. Tuhan akan masuk kepada perguruan tinggi. Tuhanlah memberkati semua anak-anak jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan. Diberkati mereka Tuhan. Sebagai orang tua menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami akan melihat anak-anak kami berhasil, anak-anak kami sukses, anak-anak kami menjadi bagian dari semua pelayanan ini. Mereka kelak menjadi orang-orang intelektual yang kami harapkan untuk membangun Tuhan jemaat-Mu, membangun gereja-Mu, membangun rumah tangga yang baik, membangun bangsa dan negeri ini Tuhan. Terima kasihlah Tuhan. Kami juga berdoa buat semua anak-anak kami yang sedang berjuang bergumul untuk menyelesaikan skripsi mereka, bahkan akhir tugas mereka di perguruan tinggi. Diberkatilah Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan memberikan pertolongan-Mu supaya mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Demikianlah Tuhan, bagi anak-anak kami yang sudah layak punya jodoh, Tuhanlah memberkati mereka Tuhan. Kami rindukan semua anak-anak kami ini Tuhan, Kau berikan mereka jodoh yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua. Terima kasihlah Tuhan. Semua ini kami serahkan. Pemerintah kami di Indonesia ini Tuhan, yang sedang berjuang keras untuk mematahkan, untuk memberikan Tuhan jalan keluar akan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, khususnya masalah virus corona yang sedang masih berjangkit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, diberkati pemerintah kami melalui para medis, para dokter, jururawat yang bekerja keras. Lewat tangan-tangan mereka Allah bekerja, Allah hadir Bapa, supaya mereka bisa mengatasinya. Bahkan lewat kemurahan Tuhan, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak Tuhan orang yang sembuh, bahkan korban pun semakin tidak ada Bapa. Itulah harapan kami. Juga pemerintah yang sudah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk menolong bangsa ini Tuhan, yang sedang terdampak karena virus ini Tuhan. Sungguh banyak Tuhan yang akan dilakukan pemerintah. Kami berdoa pemerintah kami ini dapat mengatasinya dengan baik. Tuhan, tidak ada yang kelaparan di Indonesia ini. Biarlah itu yang terjadi Bapak. Terima kasihlah, kami serahkanlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhir. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Bagimu kemuliaan hari ini sampai selamanya. Haleluya. Kita akhiri dengan doa kita. Bapa kami, Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kau kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kembali dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
Puji Tuhan kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini diumumkan kepada kita semua. Jadi setiap hari Rabu tetap ada pelayanan live streaming yang disiarkan dari tempat ini, dan hamba Tuhan akan berganti-gantian. Jadi mungkin hari Rabu ini kami umumkan, nanti Bapak Sintua Storus dari Kerenceng. Hari Rabu berikutnya Bapak Sintua Manik dari Banggurawi. Hari berikutnya Meseng Bapak Sintua El Sianturi dari Leba Indah. Mungkin 3 minggu berikutnya dulu, nanti diumumkan lagi seterusnya. Oh iya, jam 7 malam ya. Live streaming untuk ibadah Rabu jam 7 malam tepat ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada pertanyaan? Pak Mateo? Udah. Terus saya mengatakan